Salam teman-teman, bertemu kembali di AJW Channel. Salam dari saya, Sang Pendekar. Sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga di masa-masa pandemi ini kami masih diberi kesehatan, kami masih selalu diberi kekuatan, dan kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, teman-teman kami semua. Berkati mereka Bapa, bimbing mereka, tuntun mereka, dan kami percaya Engkau membuka jalan yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia, pertolongan, rahmat, anugerah kekal selalu menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai tema dari ayat Alkitab, yaitu Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dari ayat ini saya mendapatkan sebuah rema, dan saya menciptakan lagu dengan judul Menjadi yang Baru. Sebelum saya kesaksian sharing mengenai lagu yang akan saya share nanti, mari saya mengajak teman-teman untuk melihat, menonton, dan menyaksikan video ini. Melekat di dalam hatiku kasih setiamu, melewati lembah kegelapan, Kau tetap selalu menjagaku. Membawa segenap hidupku dalam hadirat-Mu, terangi jalanku berliku, Dia tetap selalu menjagaku. Saat ku terjatuh, tangan-Mu membelaiku, dalamnya kasih-Mu mengubah hidupku. Dan aku percaya saat bersama-Mu, Kau lawat hidupku, menjadikan aku yang baru. Membawa segenap hidupku dalam hadirat-Mu, menerangi jalanku berliku, Dia tetap selalu menjagaku. Di saat ku terjatuh, tangan-Mu membelaiku, dalamnya kasih-Mu mengubah hidupku. Dan aku percaya saat bersama-Mu, Kau lawat hidupku, menjadikan aku. Saat ku terjatuh, tangan-Mu membelaiku, dalamnya kasih-Mu mengubah hidupku. Dan aku percaya
saat bersamamu kau lawat hidupku, menjadikan aku yang baru. Saat ku terjatuh, tanganmu membelaiku, dalamnya kasih-Mu mengubah hidupku. Dan aku percaya saat bersamamu kau lawat hidupku, menjadikan aku yang baru. Kau jadikan aku, menjadikan aku, kau jadikan aku yang baru. Menjadi baru. Nah teman-teman, dari beberapa lagu ciptaan saya, salah satunya lagu yang berjudul Menjadi Yang Baru. Dari video yang sudah kita dengar tadi, saya selalu diingatkan ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Sang Juru Selamat hidup saya. Di masa-masa yang sulit, ketika saya frustasi, tidak ada harapan, dampak dari pergaulan yang salah, justru saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Daud, ketika Daud melewati lembah kekelaman, Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sebelum saya sharing mengenai lagu ciptaan saya, ada satu hal yang ingin saya jelaskan mengenai apa sih motivasi kesaksian yang benar menurut Alkitabiah. Nah, kita perlu tahu nih teman-teman, bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang bersaksi tujuannya hanya ingin dipuji, mencari kehormatan, mencari keuntungan, mendapatkan promosi yang bukan dari Tuhan, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki dasar motivasi kesaksian yang benar menurut Alkitabiah, yaitu mewakili beberapa aspek kehidupan dan mengubah cara pandang pola pikir seseorang yang tadinya negatif menjadi positif. Dampak dari kesaksian kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan dan lebih mengenal akan karya keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang pertama, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai penyelamat hidup saya, perkenalkan, saya seorang dari 4 bersaudara. Kakak saya cewek 3 dan saya anak yang paling terakhir cowok sendiri. Nah, saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya yang memiliki keyakinan yang berbeda. Almarhum ayah saya beragama Islam, ibu saya Kristen. Namun di sini saya tidak akan mempersoalkan masalah agama, karena setiap orang memiliki keyakinan agamanya masing-masing. Nah, yang kedua, ketika saya berada di masa-masa kehidupan di lembah kekelaman, setiap hari saya terikat oleh dosa dan membuat karakter saya semakin hari semakin hancur, sehingga dampak dari dosa saya mengalami depresi, frustasi, lupa diri, dan saya merasa kehilangan jati diri. Dan yang terakhir, titik balik kehidupan saya ketika saya mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus di tahun 2005. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di sebuah komunitas komsel di gereja pada tahun 2007 sampai tahun 2020 ini teman-teman. Dari komsel, dari sinilah saya mulai belajar melayani bersama keluarga komsel, lebih mengenal akan pribadi Tuhan kita Yesus. Dan saya sangat mengucap syukur bisa berbagi bersama keluarga komsel. Dari sinilah saya mulai belajar menciptakan sebuah lagu dengan judul Menjadi Yang Baru.
Nah, terima kasih teman-teman, kesaksian saya cukup sampai di sini, dan semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan saksikan episode ketiga selanjutnya. Salam dari saya, Sang Pendekar.